siang, Pak. Sudah pernah ketemu saya? Belum. Nah, di kaki satu dulu saya nggak ikut di grafikku, saya nggak tahu apakah kalian yang saya cerita sampai ini bukan yang belajar. Saya Dianika dari lab farmasi fisik, labnya Bu Marlin. Bu Marlin tahu ya. Jadi Bu Marlin ke lab farmasi, saya anggota lab farmasi di unit 3 pelajaran farmastika lantai 2. Itu ya, kita sudah tahu. Jadi kalau ketemu sudah kenal gitu ya. Oke, saya kemarin masih satu rumah nggak ngajar kayak sih, jadi kita mungkin baru officially di kelas ketemu hari ini. Di Farvis 2 aja juga di paling ujung gitu ya. Jadi saya akan melakukan sweeping ya, sweeping Farvis untuk materi-materi yang kalian belum dapat gitu, atau mungkin baru fresh kalau diperlukan. Kenapa kok itu penting gitu? Karena Farvis ini kalau dulu kalian mungkin sudah dikasih tahu tujuannya kuliah Farvis ada di semester 1 dan 2 di awal. Farvis itu kan satu bundel sebenarnya, 1 dan 2, 4 SKS, kuliahnya 3 SKS, praktikumnya 1 SKS. Di semester 2 ini kuliahnya 1 SKS, praktikumnya 1 SKS. Jadi kita ini ketemunya cuma 1 SKS. Secara umum semua sudah disampaikan. Nah, Farvis itu intinya adalah kita belajar tentang faktor yang namanya fisikokimia. Fisikokimia itu apa? Sifat yang bisa kita ukur atau deteksi secara fisik ya, fisik, tapi dipengaruhi oleh struktur kimia gitu ya. Makanya kalau pas praktikum gitu ya, kalau yang kita sama saya itu saya cek selalu. Pokoknya kalau kalian lihat suatu senyawa, suatu nama senyawa, kemudian bentuknya singkatan, itu kalian harus penasaran ya. Jadi jangan dihafalin singkatannya gitu. Oke. Kalau di praktikum misalnya pakai ada ketemu CMC, apa itu? Karboksi metil selulosa. Jadi nggak boleh cuma dihafalin CMC gitu aja gitu ya. Jadi harus tahu karboksi metil selulosa. Karena yang terpenting itu adalah struktur kimianya kalau kita di Farvis. Nah, kenapa ini penting di tahun pertama dan harus kita sweeping, kalian harus tahu. Karena ini nanti akan kita jadikan dasar ya, dasar untuk farmastik selanjutnya. Jadi farmastik itu nanti setelah farmasi fisik, kalian akan ketemu yang namanya biofarmastika. Ya, kalian juga sudah ketemu mungkin ya, farmastika sudah dapat belum? Ya, sudah. Ya, lalu kemudian nanti ada stabilitas produk. Ya. Kemudian ada sistem pengantaran obat. Kemudian ada teknologi sediaan. Itu semuanya farmastika, dan yang salah satu yang penting itu adalah dasar fisikokimia tadi. Ya. Nah, dasar fisikokimia apa sih? Yang kelihatan secara fisik dipengaruhi sama struktur kimia, contohnya kelarutan. Kelarutan sudah dapat ya? Sudah, di kapan itu? Farvis 1 kemarin, ya kan? Sudah dapat kelarutan. Larut tidak larut itu kan fisik, ya, tapi dipengaruhi sama struktur kimia dari zat terlarut maupun larutnya. Oke, nah struktur kimia ini terdiri dari struktur kimia itu sendiri. Yang kedua adalah interaksi, ya, antar senyawa. Jadi struktur kimia ketemu sama struktur kimia yang lain berinteraksi ya, itu maksudnya itu. Jadi struktur kimia interaksi antar senyawa yang kemudian bisa kita lihat secara fisik. Nggak harus dilihat sih ya, tapi intinya larut tidak larut gitu ya. Kemudian viskositas, kekentalan ya, kental tidak kental itu kan fisik ya, tapi itu sebenarnya dipengaruhi sama struktur kimia gitu. pH, pKa itu kan struktur kimia, pH-nya bisa kita ukur gitu ya. Tapi yang terjadi di situ sebenarnya adalah struktur kimia.
Ukuran partikel. Ukuran partikel itu kan fisik ya. Tapi dia bisa berukuran sesuatu itu karena struktur kimianya. Nah, maka saya ingin sweeping ya. Ini karena kita waktu ini cuma 50 menit. Saya tinggal 3 kali, berarti 50 menit kali 3. Jadi yang pertama kelarutan sudah ya. Interaksi antar molekul juga mesti sudah kalau sudah kelarutan. Larutan, proses melarut sudah. Apa bedanya kelarutan sama proses melarut? Disolusi. Proses melarut itu disolusi. Kalau kelarutan satuannya apa? Kelarutan satuannya? Kan di praktikum ada P1. Kelarutan satuannya apa? Nah ini makanya saya sweeping ya gini-gini nih. Kelarutan satuannya apa? Hah? Molar. Apalagi? Iya, molar itu mol per liter. Apalagi? Boleh yang lain nggak? Syaratnya apa? Satuan apa? Satuan kadar konsentrasi. Molar boleh? Boleh. Mol per liter boleh? Gram per liter? Miligram per mili? Part per million? ppm? Boleh. Mol? Enggak boleh. Mol bukan satuan kadar, tapi satuan jumlah. Gram? Enggak boleh. Itu satuan jumlah, ya. Kelarutan itu satuannya satuan kadar. Karena apa? Karena itu tuh proporsi antara zat terlarut dengan pelarutnya, gitu. Jadi kalau kelarutannya semakin tinggi, itu proporsi ikatannya semakin tinggi. Jadi kelarutan itu kayak ruangan ini. Kapasitasnya berapa? 100. Berarti kalau ada 101, yang satu berdiri atau nggak bisa masuk. Kalau di kelarutan, berarti dia sudah lewat jenuh atau mengendap, istilah teknisnya ngendap. Yang ngendap itu tadi, yang satu orang nggak bisa duduk ini, gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi kelarutan itu kapasitas. Makanya satuannya harusnya kadar, karena kadar itu kan berarti ada perbandingan proporsi, gitu ya, dari zat larut sama pelarut. Gitu ya, jangan dilupakan. Nah, disolusi satuannya apa? Disolusi proses melarut. Udah kan ini di fase 1 ini. Kalau kelarutan tadi kadar, disolusi apa? Persen apa? Disolusi itu kinetika. Jadi jumlah per waktu. Karena kan proses melarut. Ya, jadi jumlah yang terlarut setiap waktu. Jadi kalau kelarutan itu garis finishnya, kapasitasnya, kalau disolusi itu pintunya, atau liftnya, ya, kayak gitu. Ya, jadi jumlah yang bisa terlarut tiap waktu. Gitu ya. Meskipun di dalam disolusi itu nanti rumusnya ada pengaruh dari kelarutan. Karena apa? Karena logikanya kalau kita punya aula yang besar, kan pintunya pasti juga besar-besar. Kalau kita punya toilet yang kecil, pintunya juga cukup kecil. Ya, jadi seperti itu. Tapi disolusi satuannya jumlah per waktu, karena disolusi itu proses kinetika, gitu ya. Gitu itu. Jangan lupa ya. Sudah kan? Jangan lupa. Oke. Apalagi? Dispersi sudah. Dispersi kasar sudah. Dispersi koloid sudah. Tegangan muka sudah. pH, pKa, Henderson Hasselbalch sudah. Nggak yakin? Sudah ya, mestinya sudah. Nah, dispersi dan larutan itu bedanya apa? Dispersi itu ada apa? Suspensi, emosi, gitu ya. Bedanya apa dengan larutan? Fasenya. Ya, berarti fase sudah ya, wujud zat sudah. Oke. Fasenya, yang larutan berapa fase? 1 fase. Yang dispersi 2 fase.
Oh, jadi kalau larutan itu ada satu fase. Sebenarnya larutan itu nama lainnya larutan itu dispersi molekuler. Jadi dia itu sebenarnya terdispersi. Tapi dia bisa menjadi satu fase karena yang terdispersi itu sampai berukuran molekuler. Jadi satu partikel dispersnya itu adalah satu molekul. Ya, itu namanya larutan. Dia bisa seperti itu syaratnya harus punya kecocokan ya atau kesesuaian. Jadi namanya like dissolve like dissolve like. Yang mirip melarutkan yang mirip. Nah, likeness atau kemiripan ini kemiripan apa? Kemiripan polaritas ya atau kepolaran atau polaritas. Polaritas itu ada 3 arti. Apa? 1, yang paling gampang kita ukur polaritas pakai apa? Oh, polaritasnya tinggi. Itu yang tinggi berarti apanya? Momen dipol. Ya enggak? Ya jangan lupa ya. Jadi polaritas itu kan artinya perbedaan antara dua kutub. Jadi syaratnya polar itu dalam satu senyawa. Kalau dia pisah itu udah bukan pol, tapi muatan ya. Ini polaritas itu kan kutub utara, kutub selatan itu kan dalam satu bumi, dalam satu planet gitu ya. Jadi seperti itu. Ini harus dalam satu molekul. Nah, momen dipol itu perbedaan antara yang positif dengan yang negatif. Kalau momen dipolnya tinggi, berarti itu perbedaannya besar. Gitu kan? Nah, itu momen dipol. Yang kedua apa? Kok ada misalnya senyawa A momen dipolnya lebih rendah daripada senyawa B. Jadi A momen dipolnya kecil, B momen dipolnya lebih tinggi. Tapi kelarutannya di air yang sifatnya polar lebih bagus A. Kenapa? Kira-kira? Kan air polar. Harusnya yang momen dipolnya lebih tinggi lebih mudah larut dalam air. Tapi ada satu kasus di mana senyawa A momen dipolnya lebih rendah, kelarutan dalam airnya lebih bagus. Karena apa ini? Muatan itu kan momen dipol tadi ya. Apa ini penyebabnya kira-kira? Yang A bisa membentuk ikatan hidrogen. Berarti definisi kedua dari polaritas di sini selain momen dipol juga ada yang namanya ikatan hidrogen. Itu ya. Yang ketiga, nanti dicek lagi ya di buku Martin boleh, di buku Sinpo boleh, di buku apa. Yang ketiga adalah panjang rantai hidrokarbon. Kalau senyawanya itu punya rantai hidrokarbon. Ya, jadi itu nanti juga berpengaruh pada yang kita sebut sebagai polaritas tadi. Jadi kalau dia cocok, dia akan melarutkan. Maka kalau dia membentuk dispersi, ya dia berarti sudah tidak cocok. Karena apa cocok, polaritasnya cocok, dia saling suka, maka dia akan melarutkan. Kalau dia jadi dispersi, berarti dia tidak cocok. Yang namanya udah nggak cocok, itu yang nggak cocok. Sebenarnya udah nggak senang gitu. Tapi dispersi itu adalah dua zat yang sebenarnya udah nggak senang. Kalian paksa di dalam satu sistem, gitu. Kan gitu, ya nggak? Kalian sama orang yang kalian sebel disuruh satu ruangan, yang terjadi apa? Sebel kan? Ya nggak? Ya. Jadi dispersi itu gitu. Nggak cocok, nggak senang disuruh dalam satu ruangan. Nah, yang terjadi adalah yang namanya tegangan muka, interfacial tension, tegangan muka. Ya, jadi tegangan muka itu adalah nilai kesebelan kalau kita suruh sama orang yang kita nggak suka dalam satu ruangan. Yang kita lakukan apa? Kalau kita nggak suka sama orang, disuruh di dalam satu ruangan yang kecil. Kita akan membatasi interaksi kan gitu loh. Kalau bisa nggak lihat gitu kan. Kalau dipaksa lihat nggak ngomong gitu. Kalau dipaksa ngomong seperlunya aja kan gitu. Pasti akan membatasi interaksi.
Nah juga sama. Jadi di dalam sistem dispersi itu ada yang namanya work, kerja atau usaha, ya nama bahasa Indonesianya usaha. Dimanapun di dunia ini, di alam semesta ini, sistem itu pasti pengen usahanya sekecil mungkin. Ya enggak? Ya kan? Kalau bisa nggak usah belajar nilainya A gitu. IP-nya 4 gitu kan. Itu. Jadi sistem itu pasti kan begitu. Jika sama di dalam sistem dispersi itu pengen supaya usahanya rendah. Ya, ini sudah tahu belum? Tegangan muka sudah dapat belum? Nah, tegangan muka itu kalau ada dua fase kan tadi kalian udah jawab tuh, udah tahu kan? Kalau larutan satu fase, kalau dispersi dua fase. Nah, kalau ada dua fase berarti kan ada interface, ya kan? Kalau ada dua fase nih ya, berarti kan ada garis di mana mereka itu ketemuan kan gitu. Fase 1 sama fase 2, ya kan? Ya, jadi makanya ini kemudian bisa terjadi di semuanya selain gas sama gas. Nah ingat wujud zat kemarin ya. Kenapa kok gas nggak bisa membentuk dua fase ya? Karena dia gas gitu ya. Ada kinetikanya gas itu yang membuat dia tidak bisa membentuk interface. Tapi yang lain ini bisa gitu. Ini kalau dia jadi dua fase. Jadi ini ada interface dan setiap ada interface itu ada tegangan muka. Nah jadi tegangan muka itu ini loh. Gitu. Ini juga menjelaskan kenapa butiran air hujan itu bentuknya bulat, gitu kan? Kenapa? Karena di sini ada interface ya antara air dengan udara. Ya, jadi ada interface antara air dengan udara. Jadi ini yang nanti menjelaskan tegangan muka. Nah saya nggak mau jelasin tegangan muka lagi karena pasti kalian sudah dapat toh. Sudah pernah dengar kan tegangan muka? Ya, nah tegangan muka itu paling gampang itulah kalau ada dua fase dan dia ada tegangan muka itu tuh apa namanya, intinya adalah bahwa itu kalau kita bayangin seperti derajat ketidaksukaan gitu. Jadi semakin polaritasnya jauh maka tegangan mukanya juga semakin tinggi. Ya, semakin polaritasnya jauh tegangan mukanya juga akan semakin tinggi. Seperti kita sama orang semakin sebel, pasti ketegangan kita ketika harus bareng dia itu semakin tinggi. Yang dia lakukan, yang kita lakukan adalah membatasi interaksi. Nah, jadi yang terpenting itu ini. Nah, ya, jadi rumus ini itu menurut saya untuk interfacial tension itu yang harus kalian perhatiin kalau di farmastika. Yang lainnya lupa-lupa dikit boleh. Yang ini jangan. Ini usaha atau kerja, ya work, itu adalah tegangan muka dikali interaksi. Interaksinya ini kalau secara fisik adalah luas permukaan. Ya. Luas permukaan apa? Luas permukaan kontak antara dua fase itu. Ya. Ada fase 1, fase 2. Luas permukaan kontaknya itu dia pengen besar atau kecil? Besar atau kecil? Kecil. Lah kan dia nggak suka berinteraksi gitu kan. Pengennya kan nggak nempel. Kalau ada minyak sama air dalam satu gelas bentuknya apa? Membentuk dua lapis. Karena ketika dia membentuk dua lapis itu luas permukaan kontaknya paling kecil itu. Nggak ada yang lebih kecil lagi selain bikin dua lapis. Itu kalau bisa yang atas terbang dia terbang gitu. Tapi kan nggak bisa. Ya kan, dia tetap harus di gelas yang sama kan, maka kemudian membentuk dua lapis itu. Kalau kalian gojok, kalian kocok, kalian mix, terdispersi kan, terus kalian diamin, yang terjadi apa? Balik lagi. Kenapa begitu? Karena ketika kalian kocok, kalian gojok, terdispersi itu yang terjadi ininya naik, luas permukaannya naik, delta A-nya itu besar. Ya, kalian kocok, kan jadi butiran-butiran tuh. Itu kalau kalian total luas permukaan setiap butiran itu dibanding luas permukaan awal pas dua lapis tadi besar mana?
butiran kan gitu. Makanya dia nggak mau jadi butiran, dia akan balik menjadi 2 lapis. Itu adalah karena ininya besar, jadi dia nggak suka kalian paksa dia ngobrol, dia nggak mau gitu. Jadi kalau ditinggal ya pasti dia diam lagi kan gitu. Ini seperti ini. Dan itu kalau di farmasi masalah nggak? Masalah, karena obat itu harus homogen. Ya kan? Kalau ini yang atas minyak, yang bawah air, obatnya itu larut di minyak, maka pas kalian tuang, yang pertama kali kalian dapat adalah obatnya itu didosis 2 kali lipat. Tapi di akhir-akhir obatnya sudah nggak ada gitu. Ya, jadi ini nggak boleh. Maka ini yang terjadi. Nah, tapi terus gimana? Kita pengennya dia homogen ini, nggak 2 lapis. Kalau 2 lapis dia nggak homogen. Berarti kan kita pengen ininya besar kan? Kita kan pengen A-nya besar. Nah, sistem akan bilang, boleh deh, tapi usahakan W-nya tetap. Aku nggak mau susah-susah tetepan gitu. Word-nya tetap, usahanya tetap di dalam sistem ini energinya rendah. Saya pengen A-nya tinggi, maka yang harus kita lakukan apa? Tegangan mukanya harus diturunin gitu. Jadi kalau tegangan mukanya ini diturunin, ininya boleh kita naikin, maka W-nya akan tetap. Gitu. Jadi di farmasi ketika kita melakukan formulasi, yang kita lakukan ini menurunkan tegangan muka. Gimana caranya menurunkan tegangan muka? Pakai surfaktan, surface active agent. Apa itu? Apa surfaktan? Senyawa yang bisa menengahi, gitu ya, menengahi antara 2 senyawa yang berbeda, ya, jauh berbeda. Jadi yang satu polar, non polar, dia ada di tengah-tengahnya. Ya, itu namanya surfaktan. Jadi kalau misalnya ada 2 orang nggak saling suka, ada orang ketiga yang asik, nah dia bisa ngajak ngobrol yang satu dan satunya, sehingga mereka jadinya ngobrol. Itu surfaktan. Apalagi selain surfaktan? Apa? Emulgator. Oke. Emulgator itu sebenarnya adalah surfaktan yang spesifik untuk sistem yang namanya emulsi, gitu ya. Emulgator. Apalagi? Suspending agent. Oke. Ya, suspending agent bisa untuk sistem yang suspensi, tapi sebenarnya prinsipnya mirip, gitu ya. Apalagi yang bisa menurunkan tegangan muka. Jadi begini, antara dispersi, suspensi, emulsi itu ada yang fungsinya menstabilkan, ada yang fungsinya untuk menurunkan tegangan muka. Kalau kita menurunkan tegangan muka, itu dia akan menstabilkan. Tapi tidak semua yang menstabilkan itu menurunkan tegangan muka. Jadi untuk menstabilkan dispersi itu nanti kita lihat ya. Dispersi udah diajari belum? Dispersi kasar, koloid, ya. Kalian sudah tahu ada rumus kecepatan pemisahan. Ya, nanti dicek lagi. Gitu. Ya, di situ kemudian ada kita meningkatkan visositas medium, gitu ya. Nanti kalau lupa, nanti saya kasih slide-nya, gitu ya. Saya punya slide, boleh kalian pakai kemudian untuk mengingat. Ya, satu lagi adalah kosolven. Ya. Kosolven itu adalah zat baru yang kalau kita tambahin itu membentuk satu fase dengan mediumnya, tapi kemudian mengubah polaritas dari si medium itu. Contohnya apa? Etanol dengan air. Jadi air itu kalau air saja kan dia polar. Kalian masukin etanol, maka polaritasnya akan turun. Karena etanol itu kalau ketemu air gimana? Membentuk satu fase. Jadi seperti mereka ini satu pelarut saja, satu medium saja gitu. Ya, itu namanya kosolvasi atau kosolven. Gitu ya. Jadi itu bisa menurunkan tegangan muka. Yang awalnya air tadi polar banget, kita turunin polaritasnya supaya dia jadi lebih bisa ya berinteraksi dengan fase dispersnya. Ya.
kalau di farmasi, yang penting kalau kita itu adalah bisa mengukurnya, gitu ya, bisa mengukurnya. Nah, tegangan muka ini kita langsung aja ke alatnya ya. Itu paling gampang pakai pipa kapiler. Yang lain itu bisa pakai Burnouilling. Ya, ini ada alat ukurnya. Kemudian yang penting ini. Jadi kalau kita di farmasi itu kan kerjaannya itu kalau di farmastika itu nyampur-nyampur. Kan mau bikin apapun itu harus nyampur. Obat nyampur, kosmetik nyampur. Jadi kalian mau kalau udah masuk farmasi itu nggak ada pilihan lain gitu ya. Harus bisa nyampur-nyampur. Nah, supaya nyampur itu bisa lebih mudah. Itu kan hubungannya tadi sama tegangan muka ya. Gitu. Nah, jadi ada satu koefisien yang bisa kita pakai untuk mengukur apakah dia itu nyampurnya gampang atau tidak. Namanya adalah spreading coefficient. Sudah pernah dengar? Sudah pernah dengar? Spreading coefficient. Jadi ini adalah koefisien sebar. Nah, dulu di Bakti 1 kalian sudah belajar yang namanya kohesi dan adesi. Apa itu? Aha. Kalau yang adesi beda senyawa, kalau yang kohesi satu senyawa. Tapi yang terpenting adalah dia itu interaksi, ya, interaksi antara senyawa yang sejenis dan tak sejenis. Nah, ini kalau kita berbicara mencampur, itu kan berarti ada dua zat minimal. Ya, ini kalau di sini di spreading coefficient kalian boleh namain AP atau apapun. Kalau di buku Martin itu namanya lens sama substrate, ya. Jadi L sama S. Berarti ini senyawa yang beda apa yang sama? Beda ya. Berarti kita membicarakan adesi. Nah, ketika ini kita pisah ya. Ketika dia bergabung seperti ini kan di antar mukanya ini ada tegangan muka. Ya. Tegangan muka yang terjadi itu adalah tegangan muka antara lens dengan substrate. Oke, ini ada tegangan muka. Tapi kalau kita pisah, ini L sama S-nya kita pisahin, maka tegangan muka antara L dengan S-nya ini masih apa enggak? Kalau mereka dipisah, maka sudah tidak ada lagi, kan sudah nggak ada antar muka antara L dengan S. Yang ada adalah antar muka antara L dengan apa? Hah? Dengan udara. Kan ini sebenarnya ada udara kan? Jadi tegangan muka antara L dengan udara dan tegangan muka antara S dengan udara. Ya, jadi kalau kita kemudian selisihkan antara dua sistem ini, yang misah dengan yang gabung, maka ini bisa kita lihat di sini. Ya, kalau ini kita beri nilai positif, semakin bertambahnya L sama S, itu semakin berkurangnya LS. Artinya kalau ini dipisah, yang keluar adalah L saja atau S saja dan kehilangan LS. Tapi kalau semakin ke sini, kita akan mendapatkan LS dan kehilangan L sama S. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang sama seperti ini, pas awal ini tidak ada tegangan muka. Pas kita pisah, ini ada tegangan muka antara L dengan udara dan dan L dengan udara. Jadi dua kali L. Ini yang kita sebut sebagai kohesi. Jadi yang awal tadi adesi, dua zat yang berbeda. Yang sekarang ini kohesi. Kohesi berarti hanya ada dua tegangan muka L dengan udara. Yang L ini nggak ada tegangan mukanya karena dia zat yang sama. Nah, sehingga spreading coefficient ini pada prinsipnya dia akan mengalami percampuran itu kalau adesi lebih besar daripada kohesi. Itu syarat pertama. Jadi kalau kalian ketemu dua zat kok kohesinya lebih besar daripada adesi, itu sudah selesai, nggak bisa nyampur seperti air di daun talas. Ya kan? Kan bayangin aja kalau zat kalian seperti itu kan nggak bisa nyampur kan? Gitu. Ya, jadi seperti itu. Itu artinya kohesinya lebih besar daripada adesi. Ya, jadi syaratnya nyampur itu adesinya harus lebih besar dari kohesi dulu. Terus rumus yang tadi itu kalian masukin ya, spreading coefficientnya berarti adesi lebih besar daripada kohesi
Semakin besar perbedaannya, maka semakin besar kemungkinan dia untuk bercampur. Gitu ya. Kalau kita ukur sebagai tegangan muka, ini juga gampang. Jadi ini lens, ini substrate, ini udara. Yang mendukung lens sama substrate nyampur yang mana? Yang ke bawah, yang ke atas atau yang ke samping? Yang ke bawah. Ini kan lens di sini, substrate di sini. Berarti yang mendukung nyampur adalah yang ke bawah. Ke samping sama ke atas ini tidak mendukung. Jadi ketemunya ini rumusnya. Maaf, sorry, yang mendukung penyebaran ya, karena ini spreading itu yang ke samping, yang ke atas sama yang ke bawah ini tidak mendukung. Ya, jadi kita berbicaranya adalah interface. Ya, interface itu antar muka antara lens dengan substrate. Sehingga kalau dia ada yang narik ke atas sama ke bawah, ini spreadingnya ini jadi terhambat. Begitu ya. Ini yang terjadi kalau kita mau mencampurkan bahan atau kalau kita punya sediaan semi padat yang kita oleskan ke kulit. Ya, itu juga pakai spreading coefficient. Jadi tegangan muka antara sediaan semi padat dengan kulit kita. Ya, sehingga ini yang mendukung adalah yang ini, ya, yang menolak adalah yang ke atas sama yang ke bawah. Nah, ini yang surfaktan tadi ya. Jadi yang surfaktan ini kalau kita punya oil sama water, minyak sama air, kemudian kita jadiin satu, maka dia akan membentuk dua fase, dua lapis seperti ini. Lalu kemudian ini tadi yang kalian jawab ya, surfaktan. Surfaktan itu punya gugus polar dan gugus non polar. Ini adalah mekanisme bagaimana dia itu bisa menurunkan tegangan muka. Jadi yang awalnya dia itu punya tegangan muka yang tinggi, jadi kemudian tegangan mukanya rendah karena adanya surfaktan. Ya. Nah, kalau ini kemudian kita tambahkan, maka dia akan bisa membentuk struktur seperti ini. Ya. Jadi ini adalah surfaktan yang membentuk globul. Jadi kalau misalnya dia itu seperti ini konformasinya, yang luar ini kepalanya, yang kepalanya ini polar atau non polar? Polar ya, biasanya dia adalah gugus fosfat yang sifatnya polar. Kemudian yang kakinya ini adalah hidrokarbon yang sifatnya non polar. Jadi kalau ini seperti ini, maka minyaknya nanti akan bisa sembunyi di dalam sini, atau bisa sebaliknya. Ini yang menyebabkan kita bisa memiliki sistem dua fase yang stabil. Kalau kita berbicara minyak dan air, maka namanya adalah emulsi. Ya. Maka surfaktan yang bekerja pada emulsi itu namanya emulgator. Sudah pernah dengar HLB? Hidrofilik, lipofilik, balance. Ya. Jadi kalau kalian bikin dalam bentuk gambar, itu surfaktan itu biasanya kayak korek api gitu kan, kepala sama ekor atau kaki. Nah, masalahnya sebenarnya kepala sama ekornya atau kakinya ini bisa bervariasi. Jadi ada yang kepalanya besar, kakinya kecil. Ada yang kepalanya kecil, kakinya besar, panjang. Ada yang sama-sama, ya, seperti itu. Jadi sebenarnya bervariasi. Nah, variasinya ini menyebabkan proporsi kepala dengan kakinya itu bisa berbeda. Ini proporsi ini yang namanya hidrofilik lipofilik balance, ya, HLB. Kita biasanya bikin skala antara 0 sampai 20 dengan 10-nya ini ada di tengah-tengah. Kalau dia di atas 10, dia adalah hidrofil. Kalau di bawah 10, dia lipofil. Nah, pentingnya apa? Kalau di farmasi kita tahu nilai HLB, kita nanti bisa memilih surfaktan yang tepat untuk sistem emulsi kita. Ya, kalau kita punya fase dispersi sama medium pendispersi, yang lebih banyak yang mana?
Kita punya fase dispers, yang partikel yang terdispersi. Kemudian medium pendispersinya. Itu yang lebih banyak yang mana? Fase dispers atau medium pendispersi? Medium pendispersi, mediumnya kan lebih banyak. Ya. Sehingga ini menyebabkan nanti itu emulsi atau surfaktan yang kita pilih itu menyebabkan jadi sistem emulsinya itu seperti apa, ya. Jadi ada sistem emulsi namanya water in oil, air dalam minyak. Ada oil in water, ya, minyak di dalam air. Berarti yang lebih awal disebut ini adalah fase dispers atau medium mendispersi. Fase dispers, yang akhir disebut yang mediumnya, kan gitu. Nah, kita butuh yang mana? Ya tergantung obat kita mau ditaruh di mana, sistemnya mau kita seperti apa. Yang penting kalau kita milih minyak di dalam air, berarti yang lebih banyak airnya atau minyaknya? Airnya. Kalau kita milih air di dalam minyak, yang lebih banyak minyaknya. Ini yang nanti mengaruhi. Jadi surfaktan mana yang kita pilih adalah surfaktan yang sesuai. Kalau dia itu lebih tinggi gugus hidrofilnya, berarti dia cocok untuk yang mana? Minyak dalam air atau air dalam minyak? Minyak di dalam air. Kalau ini lebih tinggi gugus hidrofilnya, dia cocok untuk yang air di dalam minyak. Gitu, ya. Nah, ini sehingga emulsifier ini bisa kita pakai. Jadi kalau hidrofil ini water. Nah, nama lain dari emulsifier atau surfaktan hidrofilik itu deterjen. Ya, kenapa kok begitu? Ya karena biasa kita pakai untuk di sabun, gitu ya, di sabun. Gitu. Kenapa kok sabun mesti minyak dalam air? Mesti nggak? Ada nggak sabun yang air di dalam minyak? Nggak ada, karena kalau kita cuci tangan bilasnya pakai air, kan gitu. Yang mau kita bersihin minyak, gitu. Jadi kan minyaknya lebih sedikit. Makanya pasti deterjen itu nama lain dari yang emulsifier hidrofilik. Gitu ya. Jadi sistemnya sebenarnya gitu, logikanya minyak dan air itu logika fisik. Ya, tapi hidrofilik, lipofilik ini kan struktur kimia ya. Jadi nama lainnya juga kadang-kadang kalian sering dengar ada istilah twin, ada istilah span. Ya, yang twin itu yang hidrofilik, yang span itu yang lipofilik. Kemudian ada angkanya. Ya, ada angkanya. Itu nanti pengaruhnya sama fase wujudnya, ya, wujud dari si surfaktan itu. Oke. Ini ada nilai HLV dari setiap zat. Yang penting adalah ini nanti ada cara ngitungnya, tapi kalian nggak perlu. Sekarang kalian bisa googling surfaktan apa, HLV-nya berapa. Ini informasi ini juga bisa dicari di mana saja. Ya, yang penting adalah kalian tahu caranya milih surfaktan berdasarkan dari HLV. Gitu. Ya, itu yang penting di farmasi kalau untuk tegangan muka ini. Oke, ya, jadi nurunin tegangan muka itu penting karena apa tadi? Nurunin tegangan muka penting karena karena mempengaruhi work atau usaha yang ada di sistem. Kita pengen usahanya sekecil mungkin, itu syaratnya dari si sistem itu bilang gitu. Sementara kita pengen supaya luas permukaannya besar, karena luas permukaan itu kan hubungannya nanti sama stabilitas sama homogenitas. Maka kita harus menurunkan tegangan muka, ya, seperti itu. Oke, nah tegangan muka ini kalau turun nanti bisa membantu berbagai macam hal, ya, homogenitas, campuran, lalu kemudian spreading tadi, ya, jadi kita akan bisa terbantu banyak hal. Oke, nah caranya adalah dengan menggunakan emulsi ini. Ya, nanti kalian akan banyak biasanya kalau skripsinya nanti kalian bikin sediaan, ya, itu
biasanya kalian akan pakai surfaktan. Karena zat aktif kita itu kan kita nggak tahu larutnya di minyak atau di air. Ini juga pentingnya farmastika ya. Jadi farmastika itu bedanya sama farmakologi apa? Nah, kalian kan kuliahnya di farmasi. Ada farmastika, ada farmakologi. Bedanya apa? Kalau farmastika di unit 3, farmakologi di unit 5. Ya, tapi selain itu, kalau farmakologi itu hubungannya dengan struktur aktivitasnya. Jadi kita berbicara, kalau kalian dengar anti diabetes, anti inflamasi, itu mesti farmakologi karena itu aktivitas. Ya, kalau farmastika ngomongnya apa? Kalau farma itu obat ya. Farmastika, farmakologi, aktivitas obat. Nah, aktivitas itu ada dua, aktivitas farmakologi sama aktivitas toksikologi. Jadi racun, aktivitas dia sebagai racun dan aktivitas dia sebagai obat. Kalau farmastika, obat sebagai produk. Jadi kalau kita ngomongin apa, sirup, tablet, kan gitu kan? Ya, sirup, tablet, kapsul, produk sebagai produk. Nah, kalau kita mau nemuin obat, itu mulainya dari farmastika atau dari farmakologi? Dari mana? Farmakologi dulu, gitu. Iya kan? Masuk kalian nemuin obat, yang penting bentuknya kapsul. Ini buat apa? Terserah, yang penting bentuknya kapsul, kan nggak mungkin. Jadi farmakologi dulu. Ya, pasti jadi dari kimia medisinal dulu, gitu ya, dipelajari aktivitasnya. Kalau sudah ketahuan, oh nanti dosisnya harus sekian, aktivitasnya sebagai antiinflamasi, gitu. Dia harus sampai ke reseptor ini, dan baru dibawa ke farmastika. Makanya kalau di farmastika itu, kalau ketemu zat aktif dia nggak bisa nawar, ya kan? Karena aktivitasnya itu kan strukturnya harus kayak gitu. Ini tapi habis di farmastika atau saya larutin susah gitu. Wah, kalau strukturnya kayak gini larutnya susah, saya ganti ya strukturnya, boleh nggak? Nggak boleh, nanti kan berubah aktivitasnya gitu. Jadi farmastika bisanya manut aja. Seperti itu. Kalau kelarutannya susah gimana? Yang penting kenalan dulu, ya, kenalan dulu sama obatnya. Kita kenalan dulu. Kenalannya gimana caranya? Ya fartis. Jadi kita itu di fartis itu kenalan sama obat dan eksipien. Jadi kenalan dulu. Makanya kalian ukurnya kalau di praktikum kelarutan, ya kan? Itu kan buat kenalan sama obat. Ya kalau kalian pakainya asam salisilat, kalau asam benzoat ya memang sudah kenal. Kan itu hanya untuk mencoba. Tapi kan suatu saat kan kalian akan meneliti obat yang berbeda, yang kalian nggak tahu kelarutannya. Ya caranya seperti itu. Ya jadi caranya kenalan dulu. Gitu. Karena kita nggak bisa mulai dari farmastika. Oh saya nemuin obat kelarutannya dalam air bagus banget, kelarutan dalam minyak juga nggak ada masalah gitu. Oh ya, untuk apa itu? Nggak tahu gitu ya. Yang penting kelarutannya bagus. Ini kalau diformulasi gampang, tapi untuk obat apa itu? Nggak penting gitu. Ya nggak bisa gitu kan. Jadi seperti itu. Ya jadi fartis ini fungsinya untuk kenalan. Ya, jadi kita harus pelajari berbagai macam fisikokimia tadi untuk kenalan. Ya, kenalan ini namanya tahap preformulasi. Ya, pernah dengar preformulasi? Ya ini kenalan sama obatnya. Ya, fartis itu preformulasi. Biofar nanti juga preformulasi. Kalau formulasi sama preformulasi bedanya apa? Ada pre-nya sama nggak ada, ya. Ya karena kalau preformulasi itu masih kenalan. Kalau formulasi sudah ke jenjang yang lebih serius. Iya, beneran ini, ya kan? Jadi ada tahap kenalan, ada jenjang lebih serius. Bedanya apa? Ayo. Kalian masih kenalan sama udah serius, bedanya apa? Ayo. Ini sama di farmasi juga gitu ya. Jadi kapan kita nyebutnya preformulasi, kapan formulasi gitu. Nah kalau masih kenalan, preformulasi itu belum ada
syarat, belum ada request, belum banyak syarat. Jadi gini, reformasi itu kalau kalian kenalan ya sama senyawa, ya, kelarutannya nggak bagus, ya udah, kan kenalan. Oh, kelarutan dalam minyaknya bagus, berarti log P-nya tinggi. Itu kan kenalan. Ya, jadi intinya di tahap reformasi ini kalian dapat info yang sebanyak-banyaknya. Kalau formulasi sudah ada syarat, gitu, ada standarnya. Karena udah lebih serius, beda sama waktu kenalan kan, gitu kan? Gitu. Kamu harus gini, harus gitu, gitu. Nah, itu berarti sudah tahap serius. Jadi kalau masih kenalan udah banyak syarat, itu red flag ya. Enggak, contohnya kalau formulasi itu syaratnya ditulis di mana? Di farmakope, ya, kompendia. Pernah dengar kayak farmakope? Pernah ya, harus pernah gitu. Di farmakope itu coba, udah pernah buka belum? Apa isinya? Aturan. Ya, jadi di situ udah ada nih sediaan misalnya obat ini dalam bentuk injeksi larutan sekian persen. Ya. Supaya dia lulus itu harus dilakukan pengujian. Syaratnya dalam 10 menit pertama dia harus sudah larut 80%. Itu kan syarat. Ya. Nah, itu formulasi. Kalau belum sesuai syarat gimana? Harus balik lagi, formulanya diganti. Formulanya disesuaikan supaya memenuhi syarat. Jadi kalau formulasi itu udah lebih serius, gitu ya. Sudah menentukan kriteria. Kalau preformulasi tadi baru tahap kenalan. Jadi kenalannya yang banyak. Karena kalau kenalannya nggak banyak langsung ke tahap serius, yang terjadi apa? Ya, nggak sesuai kriteria, ngulang lagi, tapi kita nggak tahu apa yang harus diperbaiki kan gitu. Nah, jadi harus kenalannya diseriusin. Ini di preformulasi. Oke, jadi kalian ukur kelarutan itu apa? Preformulasi. Tapi kalau kalian bilang kelarutannya harus sekian, itu formulasi. Gitu ya. Kalau viskositasnya berapa, itu preformulasi. Kalau viskositasnya harus antara sekian dengan sekian, itu formulasi. Gitu ya. Seperti itu. Ini ngomongin farmasi ya, tapi kalau kalian terapkan di tempat lain juga boleh. Ya, kita nanti lanjutin minggu depan ya. Yang belum ini, hari ini kita refresh dulu. Masih ada 2 pertemuan. Kalau nggak salah viskositas belum ya. Viskositas sifat alin udah belum? Di kelas. Di kelas belum ya. Oke, berarti nanti kita tutup itu gitu ya. Ini saya sweepingnya random ya. Sweepingnya random. Jadi supaya nanti kalian ingat gitu. Karena apa? Karena habis ini kita ketemu lagi di biofarmastika semester 5. Yang semester 1 aja kalian udah lupa kan? Lagi nanti kita ketemu di semester 5. Ini saya ngajari kayak anak tahun pertama lagi. Gitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Saja di minggu depan. Lunas masuk ke nasional sampai. Mau belajar buat UAS.